Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya sehat ya, alhamdulillah. Kalian tetap semangat walaupun kita belajar masih secara online ya. Nah, untuk hari ini kalian buka buku kalian tema 5, subtema 1 pembelajaran 2 dari halaman 13 sampai halaman 20 ya. Nah, udah, kalau sudah kalian perhatikan baik-baik. Nah, sedikit ibu akan bacakan dulu. Nah, ini Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayah. Nah, sudah ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, ada gerakan 1, gerakan kedua, dan gerakan ketiga. Nah, gerakan ke-1 kalian posisinya tengkurap ya. Gerakan tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan, diluruskan, tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Nah, gerakan ini disebut push up. Ulang lagi sekali lagi ya. Gerakan tengkurap. Yang pertama ya, 1 ya, gerakan tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan, diluruskan. Nah, tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Gerakan ini disebut push up. Nah, gambar yang kedua, kalian perhatikan ya posisi badannya. Badan dipanjangkan menghadap lantai. Tangan diluruskan bertumpu pada lantai. Ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Gerakan ini disebut juga push up. Ya. Yang ketiga, gerakan yang ketiga, kalian perhatikan baik-baik. Berdiri menghadap ke dinding. Tangan tertumpu pada dinding. Badan condong pada dinding. Kemudian tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Nah, lihat tanda panahnya. Tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut mendorong tembok. Nah, kalian paham ya? Kita lanjut. Nah, ayo mencoba. Nah, kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti yang dilakukan Benny, yaitu gerakan push up maupun gerakan mendorong ke tembok. Nah, Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, rasa bersyukur kita, contohnya salah satunya tadi yaitu dengan kalian bisa lihat di gambarnya. Nah, kita sebelum makan maupun sesudah makan kita melakukan dengan berdoa. Itu bukti contoh salah satu rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Nah, berhubungan dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu berhubungan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan hanya makan dan setelah makan, tapi untuk terutama ya buat kita ya umat Islam, kita yang agamanya Islam, sebelum melakukan sesuatu kegiatan, ataupun sesudah melakukan sesuatu atau kegiatan, kita didahulukan dulu dengan berdoa.
Nah, itu untuk agama kita ya. Bukan hanya doa, tapi juga sholat ya, atau sembahyang. Kalau untuk agama lain seperti yang dilakukan agama Hindu dengan bersembahyang. Nah, begitu juga dengan kayak umat Kristen di sini kamu bisa lihat mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Nah, di sini juga kamu bisa lihat gambar walaupun kayak Siti beragama Islam, yang satu beragama Hindu atau Buddha atau apapun temanmu yang beragama lain, tetap kita saling rukun, hidup rukun, berteman, bermain bersama. Nah, itu ya untuk contoh-contoh rasa bersyukur kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah ya. Nah, itu berhubungan dengan sila pertama dari Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ibu akan membahas sedikit tentang Pancasila, yaitu walaupun semester 1 sudah dibahas ya berhubungan dengan Pancasila. Kalian tahu Pancasila berasal dari berapa kata? Nah, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Tadi Ibu menjelaskan tentang Pancasila ya. Nah, Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Kata panca itu artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Kalau digabungkan Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, Ibu juga akan menjelaskan, mengulas sedikit yaitu berhubungan dengan Pancasila. Baik lambangnya maupun bunyinya. Nah, kalian bisa lihat di sini lambang dari Pancasila. Nah, bunyinya nggak ada ya. Nanti Ibu sebutkan. Nah, contohnya sila ke-1. Tadi yang kita fokuskan yaitu kepada sila ke-1. Yang dilambangkan tuh tengah, yang dilambangkan oleh bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan Allah ya, Tuhan ya. Nah, yang kedua yaitu sila kedua yang dilambangkan oleh rantai. Nah, kamu lihat di bawah tuh. Rantai, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga lambangnya pohon beringin atas. Nah, itu bunyi silanya Persatuan Indonesia. Berikutnya yaitu sila ke-4. Dilambangkan kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila ke-5 dilambangkan oleh padi dan kapas yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi sila dari Pancasila. Bukan hanya bunyi sila, juga lambang dari sila. Ya. Untuk sila pertama yang kita fokuskan, sila pertama yaitu bintang ya, ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan ketuhanan. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama ya. Nah, Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha, Konghucu. Nah, walaupun kita berbagai agama, tetap kita harus hidup rukun dan juga kita harus saling menghargai dan menghormati antara agama yang lain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, tetapi Ibu tidak membahasnya untuk pelajaran bahasa Indonesia karena kemarin sudah dibahas tentang permintaan maaf dan tugas juga sudah diberikan. Tetapi untuk permintaan tolong, kata permintaan tolong itu untuk materinya masuk nyatu dengan permintaan maaf, tetapi untuk tugasnya belum. Nah,
untuk tugasnya Ibu berikan digabungkan langsung di hari ini. Nah, mudah-mudahan untuk pelajaran hari ini kamu paham dan mengerti. Nah, Ibu akhiri pelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.